Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Doa saya hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi setiap saudara. Judul renungan saya pagi hari ini adalah Hamba yang Setia. Di dalam Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Saya percaya kita semua dinyatakan oleh Tuhan sebagai hamba. Jadi di akhir zaman ini, semua orang akan disebut hamba. Ada dua sebutan yang Yesus sampaikan, yaitu hamba yang baik dan setia, dan hamba yang jahat dan tidak setia. Jadi kita semua adalah gambar hamba Tuhan. Setelah kita ditebus dari dosa kita dibebaskan dari hamba kegelapan. Setelah kita dilepaskan dari hamba dosa, kita kemudian diangkat. Diberkati oleh Tuhan, kemudian kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Allah. Matius 24 ayat 45 berkata, "Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya?" Hamba yang setia dan bijaksana akan dipercaya oleh Tuhan untuk banyak hal. Tetapi ayat 46 dikatakan, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang." Jadi dijelaskan oleh Tuhan di sini, jangan sampai Tuhan datang dan kita tidak siap. Saat aku datang, kamu tidak sedang mengerjakan tugasmu. Ayat 47, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya." Jadi semakin kita dipercaya dan saat dia datang dan dijumpainya setia, makin kita akan diangkat. Ayat 48, "Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Apakah saya hamba yang setia dan bijaksana? Ataukah saya hamba Tuhan yang tidak setia dan tidak bijaksana? Ataukah saya adalah orang yang sudah diberkati Tuhan dan tidak menjalankan hidup ini dengan ketidaksetiaan saya? Mari kita akan belajar bersama-sama. Hamba yang setia dan bijaksana saya pelajari di sini adalah yang pertama, orang percaya yang selalu mau bekerja untuk Tuhan. Misalnya, dia seorang mahasiswa. Dia banyak berbicara soal Tuhan dalam pergaulannya. Dia suka bikin kelompok doa, kelompok sel, dan lain sebagainya. Kalau Anda seorang ibu rumah tangga, suka sharing firman Tuhan dengan ibu-ibu yang lain, yang pasti dia libatkan dirinya untuk pekerjaan Tuhan. Dia melihat orang miskin yang bisa ditolong, dia ulurkan tangannya. Anda seorang usahawan, bisnismen, orang biasa yang selalu pikirkan sesuatu. Bagaimana dengan keberadaan kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana dengan keberadaan kita sehingga kita dapat meluaskan pekerjaan Tuhan? Bagaimana keberadaan kita, orang lain dapat melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan? Itulah yang saya sebut hamba yang setia dan bijaksana adalah orang percaya yang selalu mau bekerja untuk Tuhan. Yang dia lihat adalah sukacita yang luar biasa kalau melayani Tuhan. Yang dia lihat damai sejahtera yang luar biasa
yang dunia tidak bisa berikan. Karena kita tahu bahwa kita orang yang sudah terima anugerah Tuhan. Haleluya. Paulus dengan tegas berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16b. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dengan lain kata, Paulus berkata, dengan segala tugas, dengan tantangan yang ada di depanku, aku mau tetap memberitakan Injil, Kristus dimanapun aku berada. Haleluya. Yang kedua yang saya pelajari, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Adalah orang percaya yang tidak mundur hanya karena tantangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau melayani Tuhan, kita pasti akan berhadapan dengan tantangan. Ada dua hal kenapa tantangan terjadi. Yang pertama, karena Allah mau kita melayani Tuhan dengan motivasi yang murni. Allah izinkan tantangan itu untuk apa? Untuk melihat motivasimu. Jangan hanya karena senang sehingga motivasi kita tidak teruji. Yang kedua, kenapa tantangan ada? Karena memang setan gak suka melihat Anda terlibat dalam pelayanan. Setan mau lihat saudara murtad. Setan mau lihat saudara mundur, saudara kecewa. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Adalah orang percaya yang tidak mundur hanya karena tantangan. Dengan lain kata, tantangan membuat kita harus lebih mempertajam visi kita, lebih bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Tantangan justru harus mengingatkan kita supaya kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Sebab dengan hidup lebih dekat dengan Tuhan, kita akan melihat kemenangan yang lebih besar lagi. Yang ketiga adalah orang percaya yang tidak mencari kesenangan atau keuntungan pribadi. Jadi dia mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, menjadi hamba Tuhan tanpa melihat kepentingan atau keuntungan pribadi. Itu sebabnya Paulus berkata, adakah ku cari kesukaan manusia? Adakah aku melayani Tuhan dengan mencari keuntungan bagi diriku sendiri? Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10. Dengan lain kata, Paulus mau jelaskan dalam pekerjaan pelayanannya buat Tuhan. Bahkan aku sampai mencurahkan darahku. Dengan lain kata, kalau pelayanan adalah untuk mencari keuntungan sendiri, jika pelayanan adalah untuk mencari kesenangan sendiri, itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, maka di sini dikatakan pada ayat yang ke-51, dan akan membunuh dia dan akan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik, karena orang yang melayani Tuhan, orang yang aktif dalam pelayanan, tapi hanya mencari keuntungan pribadi, hanya mencari kesenangan pribadi, tidak ubahnya adalah orang-orang munafik yang memakai topeng kepalsuan agamawi. Orang seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Adalah orang percaya yang siap mengorbankan segala-galanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seorang hamba yang setia dan bijaksana bukanlah seorang yang tidak pernah buat salah, tapi dia adalah seorang yang siap mengorbankan segala-galanya untuk Tuhan. Karena Tuhan yang lebih dahulu mengorbankan segala-galanya bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita melewati hari-hari ini begitu berat. Masalah hidupmu mungkin banyak. Tapi sebagai hamba Allah, sebagai rekan kerja di ladang Tuhan, ini kalimat saya buat saudara. Saya tetap menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Karena ingat, Tuhan kita tidak pernah gagal. Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita. Jangan pernah mundur dari Tuhan, apapun tantangannya.
Ingat, hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Yesus, kemenangan, sukacita abadi akan kita raih dalam hidup kita. Haleluya. Sudah selesai. Tuhan sudah selesaikan semuanya buat kita. Semua sudah tersedia. Terima mukjizat, terima berkat, terima kesembuhan dan perlindungan dari Tuhan. Amin.